Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sila Mumtaz, NIM 21217075 dari kelas MN2 akan menjelaskan tentang hubungan kekuasaan personal dan kepuasan kerja pada mata kuliah perilaku organisasi. Materi yang akan diterangkan: pertama, kekuasaan personal, kekuasaan yang timbul atas karakteristik individu yang unik. Kedua, kepuasan kerja, tanggapan emosi seseorang pada situasi atau tanggapan tertentu. Ketiga, hubungan kekuasaan personal dan kepuasan kerja. Kekuasaan personal. Kekuasaan personal. Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seorang individu. Yang pertama, kekuasaan karena dianggap ahli. Kekuasaan yang timbul dari seseorang yang memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Yang kedua, kekuasaan karena dijadikan contoh. Kekuasaan ini timbul dari diri seseorang karena memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan banyak orang ingin mengikutinya. Sifat kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan memberi penghargaan. Yang kedua, kekuasaan yang sah. Ketiga, kekuasaan yang memaksa. Keempat, kekuasaan memberi referensi. Kelima, kekuasaan ahli sumber kekuasaan bila dikaitkan dengan kegunaan. Sumber kekuasaan. Yang pertama, otoritas formal. Kedua, kendali sumber daya langka. Ketiga, penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi. Keempat, kendali proses pembuatan keputusan. Kelima, kendali pengetahuan dan informasi. Keenam, kendali batasan boundary organisasi. Ketujuh, kendali teknologi. Kedelapan, aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal. Kedelapan, simbolis dan manajemen makna atau filosofi organisasi. Ketujuh, gender dan manajemen hubungan berbasis gender. Kesepuluh, faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan. Dan yang terakhir, kekuasaan yang telah seseorang miliki. Kepuasan kerja. Menurut Kreitner dan Kinnicki, kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Menurut Davis dan Newstrom, mendeskripsikan kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Menurut Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama, pemenuhan kebutuhan. Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan atau discrepancies. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang tidak akan puas. Sebaliknya, individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapan. Ketiga, pencapaian nilai atau value attainment. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individu yang penting. Yang keempat, keadilan atau equity. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Yang terakhir, komponen genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu
mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Faktor penentu kepuasan kerja. Pertama, pekerjaan itu sendiri. Sukar tidaknya suatu pekerjaan, serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Yang kedua, hubungan dengan atasan. Atasan yang memiliki ciri pemimpin yang transformasional, maka tenaga kerja akan meningkatkan motivasinya dan sekaligus dapat merasa puas dengan pekerjaannya. Yang ketiga, teman sekerja. Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang beda jenis pekerjaannya. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Yang terakhir, gaji atau upah merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Hubungan kekuasaan personal dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja akan dirasakan oleh individu yang suka akan pengakuan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ia akan merasakan tanggapan emosional pada saat orang lain yang mengaguminya atau mengandalkannya di satu tempat pekerjaan. Sekian materi yang saya berikan. Terima kasih.